Yang kami hormati para sesepuh bini sepuh, wabil khusus Banser Barisan Ansor Serbaguna yang berdiri pada tanggal 25 Oktober tahun 1930. Jadi Banser itu berdiri 1930, didirikan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Itulah kita ya orang Banser. Terus NU sejarahnya juga didirikan tanggal 26 Maret tahun tanggal 30 Februari 1926. Pendirinya itu asli Kiai Haji Wahid Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tidak ada ikut campur Al-Habib Hasyim bin Abdullah bin Umar bin Yahya. Nggak ada sangkut pautnya. Jadi kita orang NU selalu dikebiri. Saya tuh mantan muhibin loh Pak. Mantan muhibin kelas kakap saya. Yang saya pernah rumahnya jadi base camp. Base camp para habaib. Karena abah saya adalah murid daripada Al-Habib Hamid bin Yahya Sokaraja. Sedangkan Habib Hamid bin Yahya Sokaraja adalah termasuk mungsuh daripada bebuyutan Romo Ki Abdul Ghani. Pernah dengar Romo Ki Abdul Ghani? Ki Abdul Ghani adalah ulama besar di sini. Termasuk pada waktu itu Romo Ki Abdul Ghani menika berangkat haji. Titipi serban desukaken dumateng Al Habib Hamid. Jadi kita Sokaraja termasuk basis daripada apa-apa itu. Juga yang mendirikan Banyumas kemarin dibaklawikan, saya sudah menemukan 132 makom di Jawa Tengah. Alhamdulillah sudah kembali semula. Alhamdulillah. Namanya Habib Abdullah bin Salim Al-Kaf, itu di daerah Purworejo itu kemarin saya. Terus ada lagi ada makom Das Kebo diganti nama Habib Abdullah bin Umar Al-Segaf. Astagfirullah. Karena kita rasakan sejarah mau dibelok-belokkan secara normal, Masya Allah. Dulu ada di Jawa, di Banyumas itu ada keris. Baik itu Mas Aziz tahu, karena dia itu apa kan saya. Ada keris Banyumas itu keris sengkelat. Keris sengkelat itu keris yang asli dibikin oleh Empu Jayasuda. Jadi kalau kita menceritakan sejarah, yakin demi Allah tidak akan rampung 3 hari 3 malam. Jebreng kupingnya gue. Wah, 3 hari 3 malam sejarah. Dan asli sejarahnya. Saya tidak berani bohong. Asli Galih Purba. Kalau Galih Purba itu di daerah Indonesia Selamat, saya pernah naik ke sana. Makanya Banyumas adalah cikal bakal pusar dunia Banyumas. Makanya panjang jero Banyumas itu alhamdulillah. Apalagi sekarang pernyataan sikap dari pusar Jawa niku di Banyumas. Banyumas menika angel kok jenenge kok. Banyumas Banyune Mas. Makanya jeneng-jeneng saya pernah tanya, siapa yang beri nama Banyumas itu? Iya. Nunggu suara. Orang Medu. Ini sejarah Banyumas yang memberi nama ini menika Syekh Makhdum Wali. Bukan Pak Lawi, haram. Nah, Syekh Makhdum Wali itu sejarah silsilah. Saya alhamdulillah tahu silsilah Makhdum Wali. Syekh Makhdum Wali menika putranipun Kanjeng Syekh Muhammad Makhdum. Muhammad Makhdum iki menika putranipun Kanjeng Syekh Makhdum Ibrahim Sunan Bonang. Makhdum Ibrahim Sunan Bonang adalah putra Kanjeng Sunan Ampel. Sunan Ampel putranipun Syekh Ibrahim As-Samarqand. Syekh Ibrahim As-Samarqand adalah asli bukan dari tanah Yaman, asli dari Muang Thai Samarkand itu di Thailand. Ya, itu. Jadi kalau kita dengar yang namanya pendiri PKI DN Muso itu berbangsa Al-Munawar, terus Aidin
bangsanya adalah Aidit, asli dari Barak Ba'alawi. Asli nih kok Asli 92 macam marga habaib itu semuanya palsu. Baik bin Yahya, bin apa, bin apa, mendingan bin Al Ngapusi malah apa. Hampir 100%. Kenapa saya bicara kasusnya? Saya sudah pernah keliling, saya pernah ceramah dengan Habib Bahar bin Smith, satu panggung Pak, termasuk dia Habib Setan. Kenapa saya ngomong Habib Setan? Semua ulama Indonesia yang berhubungan dengan ulama, kalau yang dekat dengan para pejabat pasti diarani anjing, pasti diarani babi. Itulah cocote, gimana cocote Bahar. Nah sekarang namanya cocote lebih barat, lebih jalan lagi cocote Rizik. Itu mau mecah belah itu. Oke lah, saya sudah banyak musuhnya, tampil apa. Saya banyak musuhnya, tanya dan Micin tanya Pak Muson. Kita sebagai orang NU jangan sampai takut pada siapapun. Yang mari kita tuh dikawal siapa-siapa Pak. Demi Allah saya nggak pernah dikawal semana. Saya ngaji sampai ke Garut, sampai kemana, bahkan sampai ke luar Jawa tidak pernah ada pengawalan. Sekarang saya sudah ikut dan Micin, dan saya sebagai ikut dalam suatu organisasi LSI, ya saya minta Laskar untuk mengawal saya. Karena saya sudah punya pasukan yang mana pasukan Laskar Sabilillah, PWI pencinta Wali Songo, dan 190% marga dari para Wali Songo adalah berholograf J1. Mantap. J1. Kalau grupnya sab J1. Kalau Baklawi G. Ikut saya ya. Salah sembah we. Raja Fir'aun, Raja Namrud, Raja Abroha yang hidup di tanah Yaman Selatan, kota termiskin di dunia. Makanya para Habib pada pindah ke Indonesia sebenarnya negara melarat. Kita juga orang Banyumas masa kalah karo kayu sonelekete kon kalah. Najis kon kalah kula. Kita sebagai orang Islam, khususnya warga Nahdliyin yang selalu mencium tangannya para habaib, siki nggak usah mencium tangan habaib. Haram hukum. Haram. Munyel. Malah mencium tangannya habaib, tangannya kiai orang tuh diamu. Jadi minal kuclukin. Cocok. Itu Indonesia kalau benar-benar yakin kita dengan orang NU dijamin dari sampai sekarang. Apa saya lah ikut dalam rangka apa saya Syekh Muhammad Wahid, apa saya adalah dulu dibiniyahyakan saya dibiniyahyakan dan Mijil, saya dibiniyahyakan, saya mendingan Al Ngapusi daripada bin Yahya. Jadi yang kita lihat dasarkan. Kenapa sejarah itu? Contohnya di Banyumas itu termasuk sejarah yang luar biasa. Yang namanya Syekh Madu Wali mendirikan pondok pesantren terbesar di Jawa, itu di Pasir Luhur, namanya Pondok Pesantren Anggula Bawang Gumantung. Bawang Gumantung. Itu pondoknya di sana sebelah selatan saya. Siapa santrinya? Dari Banten, itu banyak sekali. Dari Banten banyak sekali pondok. Terus kemudian saya pernah bertemu dengan Al-Mukarram Syekh Muhammad Tajul Bakri, sudah meninggal. Dan di sini ada makom yang namanya makom Syekh Muhammad Ilyas bin Syekh Panetep Panotogomo, keturunan Kanjeng Pangeran Diponegoro, yang makomnya mau dibiniyahyakan kucluk berarti. Itu makomnya. Kalau di makam di Pahlawi kan bahaya. Mbah Syekh Abdul Malik putra Kiai Haji Ilyas. Kiai Ilyas orang yang paling sakti Mandraguna, saktinya luar biasa. Dulu pernah datang ke tanah Banten, makanya orang Banten sangat takut kepada orang Banyumas. Orang Banten takut sama orang Banyumas. Paku buminya di sana adalah Syekh Muhammad Takhril Bakri.
itu adalah guru besar daripada Mbah Romo Kiai Imaduddin Musik Eksekutor Kiai Syahid Takri. Bukan Sarman, namanya Sarman emang, tapi keturunan-keturunannya yaitu orang-orang hebat semua. Kiai Ilyas itu datang ke sana berjalan ingin silaturahmi ke Kiai Syahid. Kenapa? Syekh Ahmad menika langsung memutar ajeng dahar tapi nyuwun sewu barang berjiot iwake napa ayame urip. Luar biasa. Itulah wong Banyumas de licik kineng wong Banten. Akhirnya pun pada waktu sholat orang sakti Romo Ki Ilyas memutar masjid madhep ngetan. Masjid itu di madhep ngetan. Diputar oleh Romo Ki Ilyas. Diputar madhep ngetan. Lah akhirnya saking kekuatan makanya kekuatan saya lihat. Nur sewu para kiai di sini sudah paham. Saya tidak pernah melihat daripada sejarah tentang Syekh Fakih Al-Muqaddam. Kalau tahun-tahunan ngaji nang pondok pesantren urung ana sejarah Fakih Al-Muqaddam. Kenapa Habib urung tahu tentang sejarah Kanjeng Nabi sampai nyuwun sewu Gus Muafik ngomong rembes biar depatin si Taufik Assegaf. Apa cocok mambutai kasu? Bodol. Itu kita rasakan. Kita Kiai NU selalu dibikin dikatain asu angger nyong sote ngomong asu maring Habib ora terima adep ngadepi direk nyuwani lah. Somele kete kok nyung kalah. Walaupun nyung kering. Saya pernah belajar ilmu karate jam 10 dan kawan-kawan maksudnya. Sini ada Mas Aziz, ahli ilmu kebal. Nah sekarang kiai-kiai sepuh yang ada di sini nyuwun sewu Mas Aziz didatangi. Kenapa kita sebagai kiai kampung menang, nyong orang menang? Saya pembela kiai. Anak kiai kampung kemarin saya di Wonosobo. Nyuwun sewu ya. Di Wonosobo saya pernah. Ngeri banget itu. Di Wonosobo saya ngeri. Anak kiai itu keplaki Habib. Yang masuk itu yang masuk di YouTube ya. Itu tak datangi. Ternyata Habibnya adalah orang Kebumen, Kemedusan. Tertekani palingan. Minggu pelagi Wonosobo ya bangsat ya. Sekarang sudah tidak berani dawir. Alhamdulillah dengan adanya tesis Kiai Imad, sekarang umat orang NU tidak rugi untuk nyangoni Habib. Siki alhamdulillah sudah untung. Kiai NU orang tahu tekani Habib minal dawirin. Nyuwun sewu kayak Bapak Kiai Rohman kan termasuk orang yang muhibin dulu gawe ning ngasih siki wis manten kesuh ayo melu aku kesuh karo para habaib gitu. Saya juga sering sholawatan karo habaib. Sekarang juga saya masih didatangi oleh Habib Pak Kiai jenengan ikut sholawatan dengan saya ntar dibayar berapa tapi tolong ceritakan nasabnya Habib yang solele orang kita harus berani berjihad. Kita sudah berperang melawan siapapun, kita selalu diperangi orang NU sudah diinjak-injak. Masa kita diam? Setuju? Masa kita diam? Harus kita bangkit dan bangkit. Saben dina kita diinjak-injak oleh orang-orang yang berbangsa Banglawi. Saya sampai nangis. Sepengi saya pernah nangis Pak. Pernah saya. Ya Allah, kiai-kiai kok semuanya boleh dihancurkan kayak gini masa kita diam? Ada kiai sing ora seneng maring apa? Maring kiai NU berarti goblok sekali. Makanya tadi pernyataan sikap dari Syekh Agus Sumarko, sekarang saya panggil Syekh. Sekarang sudah tua. Pak Marko dan Mijil, Pak Mukson sekarang sudah ganti nama. Syekh. Karena kita nyuwun sewu wali yang ada di Banyumas ini jumlahnya nyuwun sewu yang sudah tidak dipahlawikan adalah sejumlah 329 makom yang ada di Banyumas sudah tidak ada pahlawi. Dulu Syekh Hamzah Kusuma pernah kedatangan Habib Abdurrahman. Habib Abdurrahman Assegaf meninggal dunia, mau dipahlawikan juga dulu. Ini Hamzah Kusuma jangan sampai. Terus yang Pangeran Singodipo
Yang Pangeran Singodipo itu adalah pasukannya Pangeran Diponegoro. Nah kita Banyumas menyang nyuruh kerajaan tertua berada di sini Galih Purba dengan raja pertama Pangeran Gelagah Sukma. Gelagah Sukma punya anak namanya Pangeran Jangkar Sukma. Jangkar Sukma punya Pangeran Tadru Sukma. Semuanya berwujud Sukma semua. Ini sejarah asli, manuskripnya bisa saya tunjukkan. Karena saya tidak berani menipu masyarakat yang sekarang yang lagi didemamkan oleh para pahlawi, penipu daripada sejarah NU dan sejarah bangsa. Ini perlu diketahui, makanya kiai-kiai ayo bersatu untuk membentuk negara kesatuan negara Republik Indonesia, jangan sampai jatuh ke tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Sebetulnya masyarakat Indonesia cuma kurang lebih 113 juta. Sekarang Indonesia sudah berapa? 323 juta penduduk Indonesia. Yang asli sekarang 150 juta. Separohnya itu berarti orang-orang imigran, termasuk imigran Cina, imigran Arab, imigran Yaman. Yang paling reseh imigran Yaman, yang paling reseh. Mau merubah tatanan budaya, tatanan sejarah, itu yang harus kita lawan. Anggur kita lawan, kita akan Nusantara akan menjadi apa? Hilang. Makanya kalau saya pengajian Nusantara, Nusantara jadi singkatan Nusantara, Nahdlatul Ulama, santri, TNI, Polri, dan tentara. Itu namanya Nusantara. Mantap. Kita orang NU dari zaman dahulu sampai sekarang harus kita persatukan supaya NU tidak ada masalah. Kalau saya berjuang, saya sebagai Surya Majelis Wilayah Cabang Kecamatan Karanglemas, saya masih Surya. Alala ya Surya. Dan saya bukan kiai, Surya mawon. Nek ada penyelewengan sejarah yang paling melawan saya di Kabupaten Banyumas. Di Banyumas bersih dari Pahlawi, harus siap? Harus bersih dari Pahlawi. Barang siapa yang mau menghancurkan NU, pasti demi Allah hancur sendiri. Yang menghancurkan LSI, yang menghancurkan Wali Songo, pasti hancur. Ya Wali Songo 1430 masuk ke Indonesia, menyebarkan Lebang Alawi 1827, dibawa oleh apa? Belanda. Namanya Asyik Al-Habib Usman bin Yahya Al-Khadri. Mukti Batavia. Sebetulnya Mukti Batavia bukan Hai Usman, ala Syekh Ali Muhammad Sahil Al-Batavia. Syekh Muhammad Toha Rohim Al-Jamil Karomatul Muwasyirah, yaitu terkenal dengan nama Syekh Al-Minangkabau. Di Banyumas ada Syekh Muhammad Hasim Jazal Al-Karam. Itu di Banyumas. Kita jangan sampai kita melupakan sejarah Banyumas itu, Masya Allah. Makanya kita jangan sampai jauh dari ulama-ulama NU. Ulama NU selalu doakan bener. Mari kita jaga Nusantara, harus milik kita. Jangan sampai Nusantara jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.